Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa asharnahum falam tughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin bal za'antum allan naj'alakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min dunihi wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttahidal mudillina aduda wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'antum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Ya, sadaqallahul adzim. Baik. Mantap. Beberapa kejadian pada hari kiamat dan kedurhakaan iblis. Dan ingatlah hari di mana kami akan memperjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu tampak jelas karena tidak ada sesuatu pun yang menutupinya, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Loh, udah ganti ini ya? Sudah. Hah? Sudah ganti lagi? Ganti judul. Oh, berarti kemarin, nah kita sedikit kembali yang kemarin, berarti hidup di dunia dengan fasilitas yang ada harus seperti air. Sifat air juga ada bermacam-macam, ada yang merusak, adanya lewat atau tidak bermanfaat, ya kan? Nah, ada yang bermanfaat, ya kan? Jangan seperti yang dicontohkan pada dua pemilik kebun itu, yang satunya maksudnya, yang satunya itu tidak bermanfaat sama sekali, ya kan? Jadi seperti air, bermanfaatlah di dunia, ya kan? Seperti itu. Jadi setiap aktivitas kita itu bermanfaat baik bagi diri kita dan terutama untuk orang lain, ya. Makanya terus terakhirnya diberi contoh air itu kan. Dan sekarang masuk contoh baru berarti ini ya. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Ini jadi polemik nih. Bumi itu datar ya Pak. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Kalau mau kita
kita gabungkan dengan yang sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, ini ya penegasan. Jadi ketika kita punya fasilitas, terus kita diperintahkan untuk hidup yang bermanfaat, terus nanti diberikan informasi bahwa akan ada waktu nanti masa depan, itu akan seperti ini. Nah, kita percaya enggak? Oh, diberikan informasi kan secara gaib terus kan. Hidup yang bermanfaat gaib. Betul kan? Terus informasi masa depan gaib juga. Ayo, percaya enggak seperti ini? Iya, mantu ya. Bahwa nanti suatu saat itu akan ada kejadian lebih besar daripada hanya kebunnya rusak. Tidak bisa diulang. Ya kan, benar. Dan itu tidak bisa diulang. Ya kan, ada suatu masa nanti semuanya itu lebih luar biasa dari hanya kebun rusak, hanya fasilitas kita rusak. Ya seperti itu. Lanjut. Dan mereka akan dihadapkan pada Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sungguh kalian datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kalian pada kali yang pertama. Bahkan kalian mengklaim bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kalian waktu untuk kebangkitan kembali. Gimana Pak Manto? Jelas nih ya. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabb-mu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang pada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Nggak ada sebagian yang tidak percaya dengan hal ini. Ya kan? Ya, seperti itu ya. Bahwa kita ketahui bahwa nanti di akhir akan ada, Allah alam, ada beberapa pendapat, ada dua suara atau sampai 3 suara. Satu suara yang menghancurkan, yang kedua suara yang membangkitkan, trompet, suara trompet. Ada yang berpendapat 3, suara yang menghancurkan, kemudian suara yang mematikan. Tadi kan hanya menghancurkan, membangkitkan. Ini lebih detail lagi. Suara menghancurkan, mematikan, menghidupkan. Ya kan? Itulah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, artinya apa? Informasi seperti ini sudah kita dapatkan. Dan bagaimana kita, nah kembali lagi, ini ada informasi yang di depan tentang hari perkumpulan. Nah, ada risiko di sini, benar kan? Berkumpulkan ini dengan ini dan ini. Lah kita di sini, diberi informasi bahwa masa lalu itu ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Terus kita dalam kesini itu bagaimana sikap kita? Ya kan? Seperti yang kemarin kejadian di Mina itu luar biasa memang kok. Kita tahu resiko, tapi kita tidak mau berusaha untuk mencari solusi dari resiko itu atau meminimalisasi resiko itu. Tidak mungkin kan menghilangkan resiko. Makanya ini konsep juga dalam kehidupan kita. Resiko itu tidak mungkin dihilangkan. Dagang resiko rugi itu tidak mungkin hilang. Pasti ada resiko rugi. Hanya saja kerugian itu diminimalisasi. Ya kan? Pak Wawan ngajar. Resikonya ada yang tidak ngerti nggak muridnya? Ada. Tapi bagaimana resiko itu bisa meminimalisir resiko itu? Ya, mana ya? Ya, jadi seperti ini, kita ada di sini, ada informasi-informasi dari belakang seperti itu, kemudian diberikan informasi ke depan. Lah, kita sekarang mau ngapain? Sini itu. Ya. Jadi kalau yang ini perlu diimani dulu. Nilai ya, lu. Kalau kita ke
kayak kemarin yang di Mina itu Hah? sudah diketahui. Loh, nah iya, loh. Ini kan juga diketahui. Sama-sama ini. Perlu diimani dulu. Diyakini kan. Diyakini dulu. Kalau ini kembali lagi. Kalau ini tidak menjadikan target bagi kita, hidup di sini sembarangan akhirnya. Iya, udah ada target. Makanya sungguh aneh ketika kalau ada orang yang meyakini nanti di akhiratnya dia sudah terjamin. Dari di sini ngapain kita hidup di sini? Ada penebusan. Ini ngapain terusan? Aktivitas apa yang menjadikan kita menjadi baik, menjadi tidak baik? Apa yang menjadikan aktivitas kita mendasari aktivitas kita baik dan tidak baik itu kalau tahu nantinya sudah dijamin, ya kan? Tidak penting apa? Akhirnya hidupnya nggak penting. Iya, maksudnya baiknya itu baik yang Lah, kan akhirnya kan nggak apapun baik, apapun definisi baik dan tidak baiknya, targetnya sudah terpenuhi kok. Iya kan? Ini kan menjadi akhirnya kan kacau kan di sini. Baik tidak baik kan akhirnya sembarangan akhirnya definisinya. Mau definisi saya, mau definisi Pak Manto, mau definisi Tuhan, bebas toh masih nanti kita dijamin aja loh. Iya Manto ya. Sama dengan konsep yang kepercayaan yang lainnya. Toh kalau nanti kita berbuat jelek di sini, kita nanti dibangkitkan lagi. Kalau ini tidak ada surga, tidak ada neraka ya, kita hidup lagi, reinkarnasi lagi dengan bentuk yang lain, hidup lagi dengan penebusan dosa, mati lagi, hidup lagi nanti ya seperti itu kan, muter-muter seperti itu. Ada kepercayaan yang seperti itu, ada, ya kan? Nah itu ya. Nah, kita tidak seperti itu, kita seperti ini. Dan konsep-konsep dasar ini itu tidak hanya konsep kehidupan kita secara umum, tapi sampai konsep kecil-kecilnya. Saya punya teman haji kemarin, ya, seorang ustadz luar biasa. Dia menceritakan ketika dia menikah dengan istrinya, perjanjian pranikah. Salah satunya adalah dia akan bercerai bila dalam 10 tahun tidak menghasilkan keturunan. Nah itu perjanjian pranikah sebelum nikah. Dan setuju dua-duanya. Qadarullah sekarang banyak anaknya banyak. Nah ya seperti itu. Tapi otomatis ya, sifatnya otomatis harus 10 tahun berarti. Artinya tidak ada targetnya itu. Karena tidak ada nanti dampak negatif daripada itu. Sudah kita ada aturan, kita aturkan seperti itu. Kita bikin aturan seperti itu. Ini ada contoh seperti itu ya kan? Ya mungkin solusinya enggak bisa nambah ya. Ya Manta ya. Ya kan tergantung masing-masing ya. Pak Manta tahunya sekarang sih, coba tahunya dulu-dulu kan. Ya, baik. Ya ini ya terkait dengan target dan ini terjadi dimanapun kita berada, pada aktivitas apapun. Oleh karena itu kan kita sebagai orang Islam kan tidak boleh ikut-ikutan. Karena dengan ikut-ikutan kita tidak punya target. Kita tidak punya pencapaian. Ya kan kalau di perusahaan kan namanya ini ya Pak Agus ya. Apa ini? KPI. Key Performance Indicator. Ini indikator. Kalau di jenengan berapa tahun sekali, berapa bulan sekali evaluasinya? Setiap bulan. Setiap bulan, per bulan, key performance indikator artinya indikator-indikator apa yang dinilai setiap bulan yang menunjukkan bahwa perjalanan saya itu sesuai dengan tracknya enggak? Sesuai dengan tujuannya enggak? Perusahaan aja bahasanya kan gampang nih, muhasabah tuh ini. Evaluasi.
Kita sebenarnya seperti itu. Apakah perusahaan ini jalan baik terusnya? Tidak mesti. Jadi ada bengkok-bengkoknya kan. Yang penting ada proses ininya. Ya, ini kalau ini perusahaan. Kalau kita seharusnya lebih detail lagi karena targetnya kekekalan. Kalau ini targetnya kan target fana. Iya, ya. Itu. Nah, di sini bisa muncul ini key performance indicator, variabel atau faktor apa yang dinilai kalau punya ini. Kalau nggak punya ini, apanya yang mau dinilai? Apanya yang mau dinilai? Terus apanya yang mau dievaluasi? Kita naik atau kita turun? Kita lurus atau kita bengkong? Iya kan? Di dalam Islam kita tidak boleh ikut-ikutan. Walaupun kita dalam perjalanan yang mungkin agak beda, tapi target kita sama dan dasar kita itu sama. Hanya teknik saja yang berbeda. Kenapa yang membedakan teknik? Karena fasilitas kita beda. Iya kan? Seperti itu. Karena fasilitas kita beda. Pak Manto tidak mungkin seperti Pak Wawan di depan kelas. Ya kan? Pak Wawan juga tidak mungkin nyetak Iya. buku gereja kan? Panas Pak Wawan nanti. Ya kan? Seperti itu ya. Baik. Paham seperti ini ya. Ada tambahan mungkin. Ini dengan terkait dengan target lah ini. Di kisah-kisah seperti ini tuh menyampaikan enggak seperti itu. Kita hidup tuh enggak hanya menikmati saat ini. Kita punya target. Ya. Ada tambahan Andika? Targetnya mereka itu kerja dunia untuk bayar nebus dosa. Jamin itu. Loh, masa enggak, udah dosa dia ketika meyakini bahwa dia adalah Tuhan, selesai sudah, hidupnya nanti jamin. Banyak ditebus dulu. Hah? Ini dengan ini dengan baptis itu tadi yang celup itu sudah selesai sudah. Katanya ini. Apa? Ya emang ada misalnya ada maksiat di Senin sampai Sabtu. Nanti arahannya tinggal datang sana. Pengakuan itu, bukan penebusan, pengakuan dosa. Sudah ditebus. Enggak bayar. Makanya itu konsepnya kan aneh kan. Mau pengakuan dosa itu diterima atau tidak diterima, yang penting nantinya masuk surga. Konsepnya wajah bingung kan akhirnya. Lah ya, ya wajar ya, kembali lagi ya wajar karena kita hanya 2,5%, tidak 10%, ya kan? 2,5% itu dari neto. Kalau mereka kan 10% dari bruto. Dari penghasilan kotor potong 10% langsung masuk. Kalau kita enggak. Dari penghasilan kotor potong penghasilan bersih, mengendap 1 tahun baru diambil 2,5%. Sedikit sekali kan, makanya kita bersusah-susah untuk mencari surga. Iya kan? Lah iya 5 kali sehari, 2,5% dari neto ya wajar lah. Kelas ekonomi. Baik lanjut. 4 yang dan diletakkanlah kitab catatan amal, maka kamu akan melihat orang-orang yang gemar berbuat dosa, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka mendapati apa-apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Kalimat ini pasti akan diucapkan oleh manusia nanti di sana. Manusia dan jin ya di sana, bahwa ada ternyata kitab catatan yang akan diterima masing-masing. Yang di dalamnya lengkap isinya. Jadi wallahu alam bentuknya seperti apa kita kan tidak tahu. Ya kan? Allah memberikan informasi seperti ini kan
semampu otak kita memahami terkait dengan sesuatu. Sehingga Allah memberikan perumpamaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Nanti akan ada kitab, bentuknya seperti apa? Kitab begitu kita baca tahu semuanya. Mulai dari A sampai Z, mulai dari ingat semuanya. Seperti kita melihat sebuah film itu, ya kan? Seperti itu ya. Nah, informasi seperti ini yang menjadi di sini. Oh, ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita. Terus kita harus seperti apa? Makanya kemarin muncul hasil diskusi kecil kita di keluarga itu, ya udah cari aktivitas-aktivitas yang meminimalisasi hisab. Ya kan? Seperti itu, cari meminimalisasi hisab. Jadi dalam arti kita melakukan itu nanti tidak ada hisabnya, hisabnya positif, ya kan? Tidak banyak pertanggungjawaban. Baik, ada yang disampaikan di sini. 3 ayat ini terkait dengan informasi ke depan, ya, terkait dengan target kita. Lanjut. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Maka patutlah kalian menjadikan ia dan keturunannya sebagai penolong-penolong selain dari itu. Padahal mereka adalah musuh kalian. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Gimana Pak Manto? Hah? Ini jelas kembali ke dulu ya. Sujudlah kamu kepada Adam. Ini perintah ini ya. Aturan saat itu, aturan di surga saat itu ya ini saja. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Nah ini loh. Jin yang bermaksiat kepada Allah namanya iblis. Jin yang menggoda manusia namanya setan. Ini kan dari dasar dari ini kan, oh berarti iblis itu adalah golongan jin. Ini apakah sama? Manusia yang menggoda manusia namanya setan. Tapi manusia yang bermaksiat kepada Allah nggak tahu namanya apa. Namanya iblis, wallahu a'lam. Iya mana ya? Nggak ada informasinya kita kan. Ya itu ya. Jadi seperti ini. Kembali ke konsep seperti ini. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada Allah, sedang mereka adalah musuhmu? Baik, terkait dengan musuh ini. Kenapa Pak Manto kok jin sampai dijadikan seperti ini? Karena kita dari api. Loh enggak, kenapa kok jin enggak divonis oleh Allah sebagai musuh manusia? Orang yang makhluk yang dolim, makhluk yang dijamin masuk surga. Kenapa? Tidak patuh dengan aturan. Oke. Itu kan tidak patuh dengan aturan. Aturan apa? Sujud pada Adam. Ya kan? Ini aturannya kan. Kembali lagi pertanyaannya. Nih kalau misalkan ada iblis nih, ada golongan jin yang golongan yang iblis. Bagaimana kalau kita diskusi dengan mereka terkait dengan Allah? Menang siapa kira-kira? Menang iblis. Hah? Menang iblis. Kenapa kok menang iblis? Iya kan? Karena dia mungkin, jelas bukan mungkin, jelas yang dulunya berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah kan? Satu.
Yang kedua, kalau kita diskusi terkait dengan Al-Quran, menang siapa Manto? Lawak dewe. Loh, ayo diskusi terkait dengan Al-Quran, menang siapa? Menang iblis. Kenapa kok menang iblis? Dia nggak belajar. Walaupun tidak belajar, dia tahu tidak Al-Quran? Tahu. Kapan turunnya dia tahu. Asbabun nuzulnya tahu. Ini karena dia hidupnya kan tidak mati-mati kan dia. Mengikuti terus sepanjang masa kan. Dia tahu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya, kapan Rasulullah dapat wahyu ini, kapan Rasulullah dapat wahyu, tahu semuanya. Lanjut lagi. Kalau diskusi tentang hadis, sama saja. Mereka jauh lebih paham. Ya kan? Nah terus, apa yang menjadikan mereka kok sampai seperti ini? Sampai dilaknat oleh Allah, dijamin masuk neraka. Pembangkang. Kenapa pembangkang? Kenapa tidak mau sujud sama Adam? Nah, ini luar biasa. Oh, mantap. Hanya ini saja loh dasarnya. Api dan tanah. Aku lebih baik daripada kamu. Itu sudah menjatuhkan yang sebelumnya dia terpandang menjadi langsung terhina. Ya kan? Nah, kembali lagi. Ini kan di pikiran. Iya, dan ini tuh adalah terjemahan dari pikiran. Makanya waspada, ini tuh kita harus jaga betul ini. Ini tuh mengikuti. Makanya di dalam Al-Quran, apa di hadis ya Andika ya? Yang tangan jadi saksi, kaki menjadi saksi itu Ya tangannya. di Quran apa di hadis, saya lupa ya. Hah? Ya kan? Di Quran ada. Quran. Ya kan? Nah, itu karena apa? Di sini pelaku semuanya di sini nanti saksinya kan? Hasil daripada ini. Nah, ini ya, jadi kita harus benar-benar waspada terkait dengan peristiwa ini, peristiwa jin iblis ini. Waspada. Memang kita tahunya dia tidak mau sujud. Tapi kita harus gali lagi, kenapa dia tidak mau sujud? Karena pikirannya ini, aku lebih baik daripada kamu. Ini yang mendasari semuanya. Oh, jadi kalau ada orang beraktivitas yang tidak sesuai dengan aturan, gimana? Sudah dijamin, otaknya kacau. Ya kan? Kenapa otaknya kacau? Ya Allah alam, apakah dia tidak tahu aturannya, sehingga dia bikin aturan sendiri. Iya, Bante ya. Tahu, Bante. Nah, ini ya. Nah, ini kembali lagi kita nih. Hanya satu kalimat ini hancur semuanya. Apakah kalimat ini diambil dari data yang salah? Enggak, datanya benar juga. Malaikat dari malaikat. Jin dari api, manusia dari tanah. Malaikat dari nur. Cahaya. Hanya saja tidak ada informasi mana yang lebih baik daripada mana. Nah itu loh. Loh kan informasi datanya benar, tapi kesimpulannya yang salah. Nah ini ya, jadi kita makanya itu bukan kalau tauhid harus ya, artinya bukan kefahaman kita terkait dengan ini. Kalau diskusi ya, apa ya? Tapi karena hasil daripada itu, pikiran kita ini, ya, seperti itu. Baik, ada yang disampaikan di sini. Gimana Andika? Pak Chandra? Ini dalam tafsir tahlili
dijelaskan menurut penjelasan Al-Quran, malaikat terbagi menjadi beberapa golongan. Tiap golongan mempunyai tugas masing-masing. Betul. Dalam Islam, yang memberi ilham kepada manusia untuk cenderung kepada kebenaran dan kebaikan adalah malaikat, sebagaimana yang terjadi pada kisah Maryam. Sedangkan yang menggoda dan menimbulkan was-was dalam hati manusia ialah setan, yang ingin mendorong manusia berbuat kejahatan. Nah itu, terus? Kalau kita kan sering lihatnya berbuat buruk karena godaan setan. Yang belum yang kurang kita gaungkan kan, kita berbuat baik karena juga ilham dari manusia. ada juga itu, ya kan, seperti itu. Makanya itu kan kemarin kita juga bahas tuh potensi ya, bahasanya apa ngomong, potensi risikonya ada dua, eksternal. Oke, ini pakai apa Pak Agus? Pakai ini kan bisa tuh, iya kan? Yang eksternal itu yang mana? Opportunity sama threat. Ini kan eksternal, iya kan? Kalau ini internal, iya kan? Ini sama ini potensinya ini. Potensi kita eksternal itu siapa? Ya tadi setan. Internal kita apa? Fahamaha fujuroha, potensi nafsu. Nah, ini ada semuanya kita ini. Plusnya, kalau plusnya gimana? Kalian potensi resiko yang negatif ya. Kalau resiko yang positif, ini tadi disebutkan Pak Chandra, yang faktor eksternalnya mungkin ada malaikat tadi ya kan. Internalnya, ini nafsu yang positif, ini maksudnya negatif. Kan kita dikaruniai dua itu kan. Eksternalnya ini sama, iya Wanda ya, seperti itu. Baik, kalau mau kita pakai diagram ini juga bisa ini. Strength sama weakness, internal. Bagaimana cara ini? Berarti kita cari tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa untuk mengatasi nafsu yang negatif ini. Setelah tahu ini strength sama weakness, jadi kekuatan kita, kelemahan kita untuk mengantisipasi nafsu kita, ya kan? Berarti kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita untuk mengendalikan ini. Sama dengan resiko yang positif, negatif, resiko yang positif juga sama. Seperti itu. Baik, gitu. Ini sama tuh sebenarnya kan. Kalau ada yang berbicara, malaikat kalah membisikkan setan. Iya kan, seperti gambar-gambar kan ada, sini ada malaikat, sini ada setan kan. Berarti tinggal nafsunya kan, nafsu positif sama negatifnya yang perang ini. yang berperang. Benar itu. Memunculkan nafsunya, mengurangi nafsu yang negatif sama menaikkan nafsu yang positif. Kira-kira dengan seperti ini nanti kan muncul kecenderungan condong. Yes, ini aja lah langsung. Ini masih muncul niat ini. Nanti kan perang semuanya di sini. Yang ini perang eksternal. Ini juga mungkin. Ini juga setan ada dua ya kan, jin dan manusia. Malaikat ini juga mungkin juga manusia. Iya kan, seperti itu. Gimana Pak Manto? Berarti jin itu sombong. Loh iya ini.
Sombong itu penyanyian sederhana. Aku lebih baik dari kamu, pada kamu itu sudah luar biasa ya kan dampaknya. Benar nggak Pak Manto? Iya kan? Ini riak tuh ini. Yang ada lebih luar biasa daripada riak adalah ujub. Aku kayaknya senior. Kalau ria ini malah dua-duanya ini sama ya. Dua-duanya ini adalah pengakuan lebih baik daripada orang lain. Dua-duanya ini sama. Iya. Bedanya apa Manto? Pengakuan Ini butuh pengakuan, ada orang lain. Ini tidak perlu ada orang lain. sendiri. Diri sendiri. Dan itu dua-duanya udah merusak. Gitu Manto ya. Ya. Tiba-tiba nanti apa yang pekan kedua nih? Yang tadarus itu? Oh, Pak Manto datang, Pak Mardi ini tidak ada. Katanya belajar ngaji, mau tadarus tidak mau. Apa itu kualitasnya sih? Iya ada ya. Ya itu. Ya contoh-contoh seperti itu loh. Ya. Baik, lanjut. Ada siapa kan Andika mungkin? Hah? Kan tapi mereka kan intervensinya bukan dengan cara kayak setan, cuma lewat apa dorongan kebaikan. Iya itu. Karena kita tetap dibantu, ya kan? Ada pembantunya kita. Ayo lanjut dong Anda. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku menjadikan makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai penolong-penolong dalam penciptakan. Artinya kenapa kok sampai berani berkesimpulan seperti itu, sedangkan kemampuannya itu apa ya? Kemampuannya itu terbatas. Bahkan penciptaan langit dan bumi dia tidak tahu. Kok sampai ada kesimpulan ini? Dari mana kesimpulan ini tuh? Kamu berani menyimpulkan seperti ini gitu loh. Api dan tanah itu lebih baik api. Nah iya itu loh. Kok ada kesimpulan seperti itu? Ya kan? Penciptaannya loh kamu tidak ngerti mana api, mana tanah, mana cahaya, tidak ngerti kamu itu. Kan tiba-tiba ada kesimpulan seperti ini. Kamu dapat dari mana kesimpulannya? Nah ini kita berusaha mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kejadian itu ya. Jadi tidak hanya seperti hanya wa id qala rabbuka lil malaikati dikati juduli ada masalah hanya seperti itu saja, tapi kita lebih dalam lagi. Kenapa kok ini seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Nggak ngerti. Ini kalau nggak ngerti gimana ikuti saja. Ya. Dan tidak ada penciptakan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Nah ini yang menarik. Ketika Allah menggolongkan ada golongan makhluknya yang sesat, dan di situ disebutkan oleh Allah juga sebagai penolong, artinya kan ada sebagian dari hambanya yang menjadikan orang yang sesat menjadi penolong. Nah kita terkait dengan akhir ayat ini gimana? Cari definisi siapa yang termasuk orang-orang yang sesat, ya kan? Agar kita tidak menjadikan mereka sebagai panutan atau penolong. Kalau contoh sederhana di sini, orang yang berpikiran seperti ini yang bahaya. Ini kalau dalam kategori yang dulu-dulu ini berarti ini sesat pikir sudah. Bukan salah pikir, sesat pikir sudah. Tidak ada datanya disimpulkan sendiri. Iya Manto ya. Nah kembali lagi ke ayat ini, jadi kita dengan bekal di dalam Al-Quran kita harus tahu, oh ini orang yang sesat. Kita tidak boleh jadi orang yang sesat. Iya Manto ya. Makanya MBG itu tetap bermanfaat Manto.
Ya kan? Luar biasa Manto ya. Baik, ada yang sampaikan Andika? Ya, ini Pak Wawan sekolahnya enggak dapat MBG itu. Kasihan. Nah, ya kayak itu. Ya, beliau iri saja karena sekolahnya enggak dapat MBG. Ya seperti itu ya. Ada tambahan Andika? Kita bener-bener di acak-acak otak kita nih. Ya, dengan belajar Al-Quran, ayo pemikiran kita seperti apa, cara berpikir kita seperti apa, logika kita seperti apa. Ayo berpikir, gitu, Manto ya. Ya. Lanjut Manto. Dan ingatlah hari di mana Dia akan berfirman, panggillah oleh kalian sekutu-sekutuku yang kalian klaim itu. Mereka itu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak memenuhi seruan mereka. Dan kami adakan di antara mereka yang menyembah dan yang disembah. Tempat kebinasaan di mana mereka semua akan binasa. Dan ingatlah akan hari ketika itu, ya hari akhir ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuna ini. Allah juga menyampaikan, memberikan informasi ke kita bahwa tetap ada, walaupun sudah ada informasi terkait dengan ayat sebelumnya, ada golongan yang sesat yang diikuti oleh sebagian dari umat jin atau umat manusia, dan di akhirnya nanti Allah akan menantang, panggilkan orang-orang yang seperti itu. Nah ini juga kembali lagi kita memperhatikan bahwa ada golongan yang seperti itu. Gimana pemikirannya siapa Pak Manto yang bisa bicara bahasa cacing itu? Siapa namanya? Oh ya, bukan. Itu kan yang benar, yang salah, ya kan? Ya, itu gimana itu? Ya salah sekarang. Sebelum dia bertobat kan? Ya, sekarang pemikirannya apa? Ya salah. Perlu kita ikuti? Enggak perlu kita ikuti. Ya Manto ya. Ya, nah itu ya, waspada ini terkait dengan hal-hal tersebut. Panggillah, dan yang kamu katakan itu mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. Tidak berani, sudah tidak berani kan? Orang-orang yang dipuja dulu itu. Sekarang di TikTok sudah juga banyak bagaimana kita melihat orang-orang India itu Pak Manto ya, yang bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, ya. Yang ada yang berdiri sampai 12 tahun itu, nggak kakeknya sampai rusak itu, ngapain coba? Loh ya kan, ini Andika ya. Ada pendetanya yang bisa terbang jatuh ke jurang. Loh ya kan, logikanya kan. Itu ada yang menyaksikan juga. Kayak orang percaya gitu. Loh, iya itu, ya seperti itulah, ya kan. Baik, ayat terakhir. Sudah 53. Loh, belum. 52 tadi. Waduh. Wah, itu sudah pikirannya kemana-mana ya. Orang-orang yang gemar berbuat dosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh di dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Ini orang-orang yang tidak benar ini ya. Ini teman-teman, mereka orang-orang yang tidak benar. Berarti kembali lagi, inti dari segala inti sebenarnya pikiran kita ini. Ya kan, karena pikiran kita akan menghasilkan aktivitas kita. Ini berasal dari ini semua, niat kemudian dari aktivitas yang terus menerus menjadi perilaku.
aktivitasnya sesaat, kalau perilaku itu terus. Ya, baik seperti itu. Baik, sampai sini. Anda sampaikan Pak Manto. Harus menjadi bahan diskusi gimana Pak Manto ya? Ya, ya. Ada tambahan ini ya? Ini pola pikir kita ini. Gimana nih ya? Sekutu kan bukan cuma manusia. Siapapun yang kita anggap mempunyai kekuatan sebagai penolong. Iya. Jadi mungkin kita ketergantungan sama ATM ya ini bisa jadi sekutu. Bisa. HP misalkan, HP ketinggalan bisa bingung. Iya kan? Lah itu gimana Pak Manto? Iya kan? Gimana Pak Manto ya? Ya seperti itu. Ya ini makanya banyak harus kita pelajari di sekitar kita, menjadi bahan diskusi di sekitar kita, bahwa paling puncaknya, paling utama adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah. Itu saja poinnya, ya kan? Tapi gimana lagi kalau bagaimana cara kita tidak menyekutukan Allah kalau kita tidak belajar? Gimana ya? Itu benar memang. Baik, alhamdulillah pelajaran luar biasa terkait dengan iblis tadi, ya kan? Nah, gimana? Berarti sebenarnya itu manusia itu bisa ketika di dunia ini bisa melihat ya, Bisa melihat atau bisa merasakan atau bisa mengukur. Saya masuk neraka ini isu ini. Saya masuk surga ini isu ini. Gimana Allah ya? Tapi kok tetap aja melakukan kalau dia sudah apa ya? Saya sudah banyak melakukan ini masih neraka. Tapi kok macet aja? Nah, Artinya selalu kurang. Enggak tahu. Itu loh. Kok pancetnya piye? ya iya benar ini kan tahu resikonya dan bahkan di sini kan ini ke depan resikonya kan rasanya kita ini sudah tidak mungkin ini resikonya masuk neraka ini kita ini kalau tetap seperti ini loh. Selama hidup sengit doang. Nah, iya kan? Sudah kalut sudah apa dia berpikir tertutup sudah. Iya. Buat baik ini sudah tertutup. Tak mungkin ini. Apa bisa gitu? Ya kan seperti itu ya. Baik. Oleh karena itu kan satu-satu Allah kan memberikan kenikmatan kan. Ketika akidah kita itu tidak rusak, dijamin masuk surga. Walaupun nah itu ya kan. Ya itulah itu termasuk hidayah sebenarnya. Perasaan itu sering menghantui ini. Aduh kalau seperti ini tidak selamat kita ini. Ya memang setiap aktivitas kita itu kadang kita susah untuk mempertanggungjawabkan kok. Di sini pasti dampaknya neraka ini. Iya Mas ya, pasti dampaknya neraka kalau kita seperti ini. Tapi kalau tidak menghindari ini gimana? Iya kan? Saya juga pertimbangannya banyak. Saya ini saya itu kan. Kembali lagi yang paling gampang mengakui, kemudian senantiasa memperbaiki diri. Iya Mas ya, seperti itu. Ini memang perasaan. Kalau kan lumayan kan muncul perasaan seperti itu. Ya Allah saya ini sudah nasibnya buruk ini di depan ini. Ya kita memunculkan di sini kan berdoanya enak, mintanya jadi enak. Ya kalau di sini meyakini masuk surga malah doanya enggak enak malah. Iya mana ya. Tapi itu bagi yang sudah terlampau banyak melakukan ya itu tadi. Kesatan itu dia mau kembali itu susah gitu. Mungkin dia sudah beranggapan wah Aisyah. Yang tidak boleh kan putus asa. Banyak itu seperti itu. Ya itu. Kadang enggak diungkapkan gitu aja. Tapi ya saya yakin hati kecilnya kepingin balik. Baik. Yang baik. Bisa ada orang yang melakukan kesalahan tapi menganggap itu tuh benar.
melakukan sesuatu yang diyakini itu benar. Itu bahaya malahan. Lebih bahaya orang seperti itu daripada orang yang sama Pak Wawan. Iya. Loh, sampai titik bahwa dia meyakini masa depannya suram itu sudah luar biasa, sudah bagus itu. Saya memunculkan keinginan untuk kembali, keinginan untuk bertobat segala macam, berdoa, kan dari situ munculnya. Justru yang bahaya itu ya pasti masuk surga. Nah, itu ya bahaya. Iya mana ya? Ya seperti di India itu loh. Ini orang suci semuanya kan itu. Iya kan? Dan kalau dipikir tanpa ilmu, kepercayaan atau agama apapun jadinya seperti itu. Kalau tanpa ilmu ya, jadinya seperti itu udah. Akan mengkultuskan atau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Gitu ya. Luar biasa, makanya itu. Ya akhirnya ya ada sisi baiknya penjajahan. Itu ngerusak itu semuanya. Ini kan dinolkan dulu seret. Baru dimunculkan lagi Islam yang benar. Ya seperti itu. Baik, alhamdulillah ya itu bagian dari apa yang kita pahami, cermati dari kisahnya Mas Wawan dan Handika. Ya itulah ada di sekitar kita. Ya bagaimana kita bisa menjembatani mereka kan lumayan kan. Kurang lebih ya maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.